Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, sebelum kita lanjut bahas TOEFL review exercise-nya, aku mau infokan ke teman-teman. Jadi aku ada beberapa referensi e-book yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk belajar bahasa Inggris. Kalian boleh download e-booknya secara gratis. Linknya sudah aku tulis di deskripsi. Jadi silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita akan mulai bahas TOEFL review exercise skills 1 to 36. Seperti biasa, aku akan mulai dengan identifying subject and verb terlebih dahulu. Jadi nomor 1, kita belum menemukan ada subjek ya. Di situ ada preposisi, ada object of prepositions the United States, kemudian kita temukan ada verb declined. Nah, berarti kan kita butuh subjek ya, teman-teman, karena subjeknya belum ada. Sehingga kita bisa langsung pilih opsi yang B. Jadi, kita tidak perlu pakai preposisi for a number of horses. Kita tidak perlu pakai konjungsi ya. Entah pakai when atau that atau for. Jadi, tidak perlu karena ini hanya kalimat biasa yang punya satu subjek dan satu kata kerja. Kalau kita pakai yang lain, misalnya pakai when atau that, nanti kita butuh dua klausa. Number 2, because of his reservations about the issue, blah blah blah, refused. Jadi kita di sini butuh subjek ya. Karena ini sudah ada kata kerja refused. Dan yang ada subjeknya hanya yang D. Kalau yang C ada subjek, tapi kita nggak perlu pakai which. Itu masalahnya, karena which tidak menjelaskan issue. Jadi tidak perlu dipakai untuk menjelaskan isunya. Because of, di sini kan kita pakai because of ya, teman-teman. Because of dengan because itu beda penggunaannya ya. Kalau because of selalu diikuti oleh phrase atau frasa. Sedangkan untuk because aja, nah itu diikuti oleh klausa. Nah, clause itu ya pakai subject and verb minimal kan. Jadi because of dengan because itu beda penggunaannya aja. Sama kayak in spite of, despite, itu kan diikuti frasa. Kalau although, even though, itu diikuti klausa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Number 3, bats avoid running into objects. Bats, subject, avoid, itu kan kata kerja. Running into objects by, ada preposition di sini teman-teman. Nah, setelah preposisi, kita pakai apa? Kita lihat di situ ada done. Ya kan? Ada coordinating conjunctions. Kemudian setelah itu pakai ing. Berarti kita ikuti juga ya, pakai ing. Jadi bats avoid running into objects by emitting high frequency sounds and listening for echoes. Jadi by pakai ing dan pakai ing juga. Jadi ini parallel structure ya. Karena kalau pakai dan, pakai but, pakai or, pakai so, yet, itu dia kalimatnya harus setara kan. Jadi sebelum dan pakai apa, setelahnya juga apa harus sama. Itu untuk nomor 3. Number 4. It has been estimated that if we intend to stay above the starvation level, jadi sini ada pakai if ya. Setelah itu kita pakai apa? Kalau pakai dan, kita nggak bisa ya pakai dan. Berarti kita butuh pakai subjek dan kata kerja. Jadi kita bisa pilih yang D. We must double the food supply. Pakai which juga nggak bisa karena which-nya itu kan menjelaskan kata benda sebelumnya biasanya. Sedangkan di sini dia tidak bermaksud untuk menjelaskan the starvation level. Begitu juga dengan so. So you'll have to double the food supply. Karena sudah ada pakai if di situ ya. Semoga cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 5. Kira-kira yang salah yang mana nih teman-teman untuk nomor 5? To determine an object's force, the mass and speed of the object must be measured. Ini ya. Jadi harusnya must be measured. Ingat, kalau ketemu sama be, entah is was, were, be, atau been. Jadi ketika disandingkan dengan kata kerja, pilihan kita cuma dua. Mau pakai past participle, pakai verb 3, atau pakai present participle, pakai verb ing. Jadi kalau yang pakai verb ing dia aktif, kalau pakai verb 3 dia pasif. Karena di sini maksudnya adalah objek harus diukur, harus bisa diukur, jadi kita pakai yang pasif ya, jadi measured. Jadi nomor 5 yang salah adalah yang D. Number 6, the most common time for tornadoes to occur
are. Nah, ini biasanya yang sering terjadi kekeliruan. Menentukan subjeknya itu yang mana sih? Apakah the most common time atau tornadoes-nya? Nah, jadi jawabannya untuk nomor 6 kan yang C ya, yang salah itu adalah are. Seharusnya is, pakai singular karena kata bendanya di sini juga tunggal. The most common time itu kan singular. Makanya kita harus pakai is. Jadi for tornadoes to occur. For tornadoes itu kan dia hanya objek dari prepositions aja. Jadi bukan menjadi subjeknya. Sehingga kita harusnya bukan pakai are, tapi pakai is. So number 6 yang salah adalah yang C. 7. Automakers design and vote and several aerospace research facilities. Facilities ada banyak, jadi dia pakai several, oke ya, nggak ada masalah. Beberapa, berarti kan memang banyak fasilitasnya. Kemudian are working lately to apply active noise cancellation to entire cars and planes. Yang salah yang mana nih guys? Ya, jadi di sini ada clue-nya pakai lately. Lately itu kan biasanya kita pakai di present perfect atau present perfect continuous juga bisa ya. Yang continuous juga bisa. Nah, karena di sini dia pakai ing, jadi aku pakai present perfect continuous have been working. Jadi masih dalam pengerjaan. Sudah dimulai, tapi masih dalam proses juga. Jadi nomor 7 yang salah adalah yang B. What about number 8? When a country in an early stage of development, investment. Nah, ini ada subject investments, terus dia ada subject, ada verb ya, are vital. Nah, berarti kan di sini a country adalah subjek, tapi kita belum menemukan ada kata kerja di bagian when a country in sampai development. Berarti salahnya ada di sini. Seharusnya when a country is in an early stage. Nah, jadi kita butuh sama kata kerjanya. Biar bisa jadi kalimat. Jadi satu klausa, dua klausa karena ada when di situ. Gitu kan, jadi kalau disatukan jadi kalimat. Sehingga nomor 8 yang salah adalah yang A. Jadi kurang verb aja ya, karena nggak ada verbnya. Number 9, John Chapman became famous in American folklore. Ini John Chapman or Chapman, tolong dikoreksi ya teman-teman kalau aku salah pengucapannya. Jadi dia menjadi terkenal, famousnya ada salahnya nggak? Kayaknya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. After he plants apple trees throughout the northeastern part of the US. Nah, jadi yang menarik di sini adalah kata plants, menanam. Itu dalam bentuk present time. Padahal di bagian sebelumnya, John ini menjadi terkenal, ini kan bentuk kedua ya. Biasanya kita temukan dalam simple past. Nah, terus konteksnya kan American folklore, berarti jelas ini itu konteks waktunya itu lampau. Jadi kalau misalnya di sini kita pakai plans yang be present, itu tidak sesuai. Karena waktunya kan jadi present. Berarti dia menanamnya sekarang dong, gitu kan nggak mungkin ya. Oleh sebab itu, kita mungkin bisa pakai planted. Sehingga nomor 9 yang salah yang B. Last one. Inasmuch, blah blah blah, he kept mostly to himself. Jadi ada di sini ya, inasmuch harusnya tambahin s. Tulisannya memang sambung ya, inasmuch, tapi s-nya tidak disambung. Inasmuch as he kept mostly to himself dan seterusnya. Was known gak ada masalah, itu kan berarti dia terkenal atau dikenal sebagai. Nah, jadi nomor 10 yang salah adalah yang A. Bagaimana teman-teman? Cukup simple ya, sampai di sini. Skills 1 and 36. Nah, jadi hutangku udah lunas ya, teman-teman, untuk beberapa latihan soal yang memang belum kita bahas bareng, sampai di skill 38. Berarti setelah ini kita akan lanjut dengan skill 39 lagi. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Thanks for your support. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See ya on the next video. Bye-bye.